Insya Allah berkah, insya Allah berkah. Kita cari berkah Ramadan di Akademi Sound Indonesia. Iya, kembali lagi di aksi Insya Allah berkah. Iya. Pemirsa, kami ingin mengingatkan bahwa nanti kalau Anda punya peserta favorit dan kebetulan sudah mudik, jangan khawatir. Betul. Anda bisa berdoa supaya juri di sini bisa memilih lagi peserta favorit Anda untuk tampil di babak final. Betul, melalui wild card Wild ya. card. Jadi memiliki hak untuk memilih siapapun nanti sahabat aksi yang sudah mudik. Ya, entah dari kloter 1, kloter 2 atau mungkin kloter 3 dan 4 nanti yang belum tampil. Jangan khawatir kalau misalnya mudik karena nanti juri-jurinya akan mempunyai hak untuk memilih siapakah favorit mereka yang berhak tampil di final nanti. Iya, dan jangan lupa juga untuk terus mendukung peserta favorit Anda untuk tetap tampil di sini. Ya. Gimana? Saya agak telat soalnya aku tadi di sana habis bantuin Ira juga. Habis Kebetulan bantuin. untungnya ada Ame juga di sini. Ada Ame luar Ada biasa. Ame belum pulang dan Ame lagi ngebantuin Ira supaya nanti Ira tetap bisa tampil di panggung aksi ini. Luar Kita biasa. doain semua ya, sahabat aksi ya. Jadi memang peserta di sini yang tampil bukan mereka tampil sendiri-sendiri ya, Iya. tapi persahabatan mereka sudah mulai terjalin di Betul. sini. Iya. Bukan hanya persahabatan tapi juga persaudaraan. Betul. Iya. Iya. Karena persahabatan itu bagai kepompong. Kepompong. Itu ada lagunya kalau nggak salah. Iya, emang ada ya. Iya. Iya. Amei belum pulang dari tadi kemarin apa balik lagi ke sini? Ame udah mau pulang. Iya. Tapi dia bilang katanya dia hari ini mau nyemangatin teman-teman yang masih tampil di panggung aksi hari ini. Luar Oh, luar biasa. Nah, untuk itu kita pengen mendengarkan sedikit komentar dari para juri ya, bagaimana dengan penampilan peserta kita yang sudah tampil. Iya. Ya, mungkin silahkan dari siapa? Dari Pak Ustadz Dari Suki Mama. mungkin? Dari Mama, Dari silakan Mama. Bagaimana komentarnya untuk peserta Maaf yang sudah Rina, tampil? yang dimaksud yang sudah tampil barusan itu Adon doang kan baru Iya. satu? Iya, Iya, betul betul, Mama, Ma. betul. Oke. Saya Berarti melihat, ingatan mama masih bagus mah. lah Cuma satu. iyalah, gua normal tiap Sopan payah nih. kakolot ya. Itu sopan kakolot. Tah, ayo, ya. Sarekan. Mama mah kelihatannya aja tua padahal sebenarnya nggak muda. Iya. Itu sama. Berarti sama. Iya. Hei, mau komentar kagak? Iya, Lu iya, pada iya. cewek sama yang- Mama, mangga. Pemirsa, Iya. Iya. jadi gini, yang namanya kita kalau menjadi pendakwah, saya sarankan kepada siapapun, yang pertama kita harus punya judul. Nah kayak tadi Adon, judulnya mah benar. Terus yang kedua, kita menguasai materi yang akan kita sampaikan. Jadi jangan judulnya kemana, materinya kemana. Kemudian sebelum kita bicara, bertanya dulu kepada panitia. Iya. Berapa jam yang diberikan waktu kepada saya? Betul. Berapa menit waktu buat saya? Kita punya ukuran. Mana yang harus saya sampaikan? Nah, kemudian saran saya lagi kepada siapapun Anda yang namanya pendakwah. Ketika kita menyampaikan sesuatu, pointernya dulu kita sampaikan. Judulnya ini, babnya ini. Iya. Pasalnya ini. Iya. Ah, terus kita uraikan. Iya. Jadi orang akan mengerti. Jadi itu namanya kalau kata dosen kita yang paling kiri ini. Iya. Cian Del loh. Del, tahu nggak kenapa dia malam ini lenjeh? Karena Kenapa? Istrinya dari Jogja nyusul. Luar biasa. Hei, dengerin Tia. Iya, Mama. Ini namanya tempayanya di gayung. iya. Jadi udah terusin diam. Iya. Jadi maksudlah. Mama geli. Enggak, dia girang. Soalnya biasa dia pulang ke Jogja, dari Jogja nyusul kemari udah nggak tahan. Iya. Del, kayaknya Iya. nggak nyaman duduk di tengah-tengah begini. Boleh pindah di sana, Del? Boleh Pak Ustadz Atmosfernya kalau sudah mau di mulai sini. panas. Iya, nih. iya. Soalnya Ustadz Al-Habsi pengen deket yang muda-muda, deket nenek. Aduh. Istrinya Jadi, Ustadz Wijayanto begitu, datang mohon bukan maaf. karena Ustadz, wujud rasa iya. kangen atau kasih sayang. Tapi kenapa? Wujud kecurigaan. Iya. Udah deh komentar dia kalau gitu. Iya. Yang penting kita harus ilmiah menyampaikan, harus Iya. sistematis. Artinya orang yang mendengar
tahu persis apa yang kita maksud dan mereka akan mengerti. Begitu seharusnya. Jadi jangan judulnya ini, ureyanya ini, itu jaka sembung bawa petei. Nggak nyambung. Teu nyambung, euy. Oh iya. Iya, Benar, oke, ya. benar. Jadi memang harus disesuaikan Iya. antara materi dan waktu gitu. Iya. Jadi jangan sampai ngaburadul kabarah dia. Jadi Iya. betul gitu. Bukan ngaburadul, pabaliut. Pabaliut, tah Iya, gitu. iya, nya. iya. Pika sebelen Bika sebenarnya. Di kayak yang ngerti aja. Iya. Oke, sekarang kita minta komentar Ustadz Subki dan Ustadz Al-Habsi atas Ustadz Wijayanto. Iya. Baik. Ini juga jangan Peserta-peserta yang tampil di panggung aksi tapi Abdel. Iya. Iya Pak Ustadz Subki. Ini aksi bukan infotainment. Iya benar. Jadi Jadi Ustadz saya Subki aja dulu ya. setuju sama Mamah tadi, persiapan secara zohirnya kayak gitu. Iya. Saya mau ingetin saya sendiri, sebetulnya saya sempat bilang ada persiapan rohani sebetulnya. Iya. Pernah saya sampaikan di aksi juga bahwa Syekh Ali At-Tantawi kalau mau khutbah Jumat dan saat Jumat dia bilang ittaqillah, bertakwalah kepada Allah buat jamaah yang begitu banyak, maka beliau sudah memperbagus tingkah laku dari mulai hari Kamis, seperti banyak berzikir, berpuasa, kemudian menjaga amal yauminya dia, amalan hariannya. Karena beliau mungkin mengingatkan kita bahwa sepandai apapun kita menyampaikan, mengemas satu materi, tapi tetap sang pemberi hidayah adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketuk pintu langit, minta sama Allah, ya Allah, besok saya mau menyeru orang, besok saya mau mengajak orang, sehingga apa yang kita sampaikan itu memiliki nilai berat. Ia langsung nyampe ke dalam dada orang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat luar biasa bisa menyihir, ya, wa inna minal bayani la sihran, dan beliau memiliki jawami'ul kalim, ngomong sedikit aja orang bisa paham. Itu pun masih ada di antara mereka yang kemudian hatinya tertutup, tidak bisa menerima dakwah. Makanya mungkin di samping persiapan-persiapan yang tadi sudah disampaikan, kadang-kadang persiapan ruh dan ya kadang-kadang semua itu keluar sendiri. Apa yang kita baca itu kadang-kadang keluar dan banyak yang kemudian pas dengan kondisi jamaah. Jadi jamaah memang membutuhkan itu, pas kita sampein sesuatu yang mengena. Karena memang yang mengarahkan panah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian sebagaimana firman Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Kita nggak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang kita cintai. Tapi Allah lah yang memberikan petunjuk ke jalan yang lurus kepada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi juga persiapan rohani jangan sampai nggak diikuti dengan persiapan yang tadi sudah disebut sama Mama. Akhirnya kita cuma nangis doang gitu kan nanti di panggung. Tapi yang jelas harus punya dalil yang benar-benar berasal di Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Iya, Itu modalnya. Ya. Dan sebelum saya lupa, Ustadz Subki, ini ada amanah. Ada yang titip pesan untuk Ustadz Subki. Ini kan yang nonton kita dari Sabang sampai Merauke nih. Sampai Sabang lagi. Sampai Sabang lagi, Balik. balik ke Merauke lagi. Iya. Iya. Kebetulan nih warga dari Lombok, ada namanya Mas Aping, titip salam buat Ustadz Subki. Katanya ngefans banget sama Ustadz Subki. Waduh. Terus minta doain supaya tahun depan bisa naik haji. Alhamdulillah, amin. Mudah-mudahan Boleh bisa disapa. berangkat ya. Iya. Amin. Selanjutnya Mas Udah Aping gitu. ya dari Lombok ya. Mas Aming, iya. Salam buat Lombok dan Iya. semua seluruh. Iya, Nanti Pak bisa Ustadz sampaikan, Wijayanto, iya mau di menyampaikan Pasca sesuatu. Sarjana Gajah Mada itu ada tulisan ketika orang mau ngajar itu, dan itu juga ada di Akademi Militer. Akmil. Itu ya, mengajar tanpa persiapan akan turun tanpa kehormatan. Jadi sebaiknya persiapan itu penting tadi, bahwa orang mau ke panggung harus ada tahu yang mau disampaikan. Iya. Itu. Jadi kalau nanti kurang persiapan nanti kehormatan jadi hilang. Itu ada. Kedua. Kenapa saya Ustadz Al-Habsi tadi nggak boleh saya nolong Ira, mau nawari bantuan napas, kan belum waktunya mau bantuan napas. Bener, gimana? emang nggak pingsan juga sih. Nggak, Ustadz maksudnya Ustadz. pengen dia yang bantuan napas, ada istrinya malu. Makanya Mama Dedeh itu. Dan bagus kalau bantuan napas kan agak
cadangan oksigennya kan banyak. Jadi Iya, lebih bagus iya. banyak. Tapi kayaknya memang Iya. nggak pingsan juga sih. Iya, nggak sampai Iya. pingsan, jadi nggak perlu dikasih napas perbuatan. Oh. Napas buatan, napas buatan. Nah ini Oke. sebentar lagi kita sepertinya terhubung dengan seorang finalis kita. Seorang. Oh, saya pikir Masa? memasuki waktu imsak. Oh, tidak, belum Pak Ustadz, masih lama ya. Ini ada mungkin para komentator juga kangen ini sama si ngapak-ngapak ini. Iya. Boleh kita hubungi? Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Suara Sumba. Waalaikumsalam Suara Sumba. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, iya. Bagus. Rahmatullah ini ya. Ya betul rahmatullah ini. Waduh, Iya. Suaranya bagus kalau ditelepon ya. Kalau kita ditelepon aja besok-besok ya. Lagi, Bagus suaranya kok. ah? Iya memang suaranya bagus kok dari kemarin kan. Oh iya, iya benar, Dari benar. kemarin. Suaranya bagus, pemusiknya yang nggak bagus. Iya. Suaranya bagus, pemusiknya yang nggak bagus. Iya, 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 iya. Rahmatullah, Iya betul. kabarnya piye? Apik pokoknya. Oh, lah Rohmat kalau ngelihat acara tadi gimana ngelihat Ira sakit begitu peduli nggak? Melasi lepol. Hah? Kenapa? Masih repot. Melasi. Apa ya? Kasihan sekali yakin benar itu. Oh, Sopo? kasihan sekali. Iya. Ini fotonya Rahmatullah yang gayanya lagi nelpon ini ya. Iya, 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 iya. Kayaknya. Kayak penghulu lagi Del, nunggu kalau dari ini ya. fotonya Del, udah Ya? kayak ngalahin dubes Arab Saudi. Ya, Iya, iya, iya. ya. itu megang teh. Tawa lagi. Dia geli sendiri ngeliat mukanya. Emang begitu muka lo ya. Dari dulu ya. Baru sadar sekarang. Ya. Itu dia megang gagang telepon sampai cakwe itu. Kalau saya kok lebih cenderung bukan Iya. Gimana kabarnya semuanya? Apik kan? Ape. PKP aja kayak kue itu black lincung Iya. lah ya. Iya. Jawa nih ya. Iya. Rahmatullah, kan waktu pas kamu tampil di panggung aksi ini Mama Dede belum Hadir, ada. ya. Belum hadir. Nah sekarang Mama Dede boleh tanya langsung ke Rahmatullah mungkin. Mau dites-tes aja boleh silakan. Iya. Ayat-ayat. Nanyain apa? Ape aja boleh. Yang terpikir Ya, silakan. terlintas silakan Mama apapun itu. Siap. Dia itu jago banget ngajinya mah. Oke. Coba bacain Assalamualaikum surat warahmatullahi Al-Baqarah ya, Mas. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mama. Iya. Ya, Waalaikumsalam Mama. ya. Rahmatullah, saya pengen nanya kepada Anda. Ya silahkan. Anda minggu besok naik lagi panggung aksi? Apa Iya, tidak? iya. Mm-mm. Kalau Insya ada- Allah, Final. siap. Final, Iya. oke. Kalau ada Saya ongkos. bertanya kepada Anda, surat apa, ayat berapa yang menceritakan tentang bagaimana kita bersyukur? Alhamdulillahirabbil alamin. Ngalamin ya. Lah, alhamdulillah. Ah. Ini suratnya alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh, surat Al-Fatihah itu. Bersyukur, alhamdulillah, ya Rabbal alamin. Ngambil. Benar juga. Masa gitu aja Iya, kagak kenapa tahu. nggak lain sakartum aja, lain Ah. sakartum. Iya. Lazid dan Ibrahim Tapi- ayat 7. Tuh, Ah. tahu murid mama aja udah pinter. Coba Abdel bacain mewakili Rahmatullah. Tolong bacain. La in syakartum la azidannakum wa Oh, la in ya. kafartum Ya, inna didengerin azabi ya. lasyadid. Ya, Ayatnya. ya. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد Oke, itu benar. Sadaqallahul azim. Oke. Rahmatullah, saya tanya lagi kepada Anda. Ketika kita dapat nikmat dari Allah, tadi Anda mengatakan, ucapkan hamdalah. Itu surat apa, ayat berapa? Itu surat Al-Fatihah itu. Al-Fatihah ayat Ayat pertama. Ayat pertama. Surat Al-Qasas ayat 70, Rahmatullah. Ya, tapi alhamdulillahnya ayat pertama Al-Fatihah betul juga. Betul itu. juga. Bisa aja ngelesein. Jadi Gitu, kalau Rahmat ya. kalau bersyukur akan ditambah. Iya. Iya. Abdel istrinya berapa? Satu. Satu. Di suku
Syukuri. Nanti akan Tambah. Bilangin Amin, ya Allah. Teri ya. Amin, ya Allah. Abdel Iya. mau nambah tambah istri. nikmatnya. Oh, Jangan- iya, ditambah makanya nikmat. amin ya Allah. Iya, Iya. Eman. Kita tambah nikmatnya. Iya, kenapa Susah mana, ngajari Pak orang bodoh-bodoh. Iya. Iya, Rahmat. Iya. Rahmat, Iya, Itu lo pakai telepon apa abusan whiteboard sih? bukan ini pakai sendal. dia ketawanya girang banget. Geri banget ya. Ini yang belum hilang dari rahmatullah adalah kol-kolahnya. Iya. Jadi sendal aja sendal. Itu namanya kol-kolah bro. Iya. Lah, udah sahur belum? Hah? Udah sahur belum? Udah tadi. Sahurnya pakai apa? Pakai mendoan, pakai kangkung. Oh, mendoan. Pantesan mukanya Pakai kayak mendoan. kangkung. Iya, iya, iya. Tuh, ngomong Weteng kangkungnya Rika aja saya kok. kencot. Wetengnya kencot. Wetengnya apa? Kencot. Kejot. Wetengnya kencot. Wetengnya ngelih, itu kensor. Iya, jor nabai lah, jor nabai. Rina tidak perlu berkomentar. Sekarang silakan antara Jawa dengan Jawa. Oh iya, silakan. Suka makan budin. Budin tahu budin? Ya suka makan budin. Ya di sini budin itu mantan almarhum Budin Soeharto ya. Iya, butin. Oh, budin ya. Cimplung. Cimplung. Apaan? Oh cimplung itu kalau ada air. Iya. Kecemplung. Iya. Oke, Rahmat terima kasih. Pakai air kecimplung. Terima kasih ya Rahmat. Iya, makasih. Sampai ketemu lagi nanti di final. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Del, seharusnya Rahmat tadi lupa tuh memberikan semangat buat Ira karena sama-sama yang satu ngapak-ngapak, yang satu dok gitu. Iya. Di awal sih tadi dia ngedoain supaya sehat lagi Ira dan bisa tampil. Tadi Di dia bilang awal. kasihan sekali. Kasihan sekali, gitu. melasin katanya gitu. Iya, kasihan. Aha. Tapi kan seperti yang Mama Dede bilang, kita jangan mengasihani diri sendiri. Iya betul. Del, Iya. sedikit menambahkan yang disampaikan sama Dede Dr. Jayanto, kalau sudah siap memutuskan untuk siap menjadi seorang pendakwah, maka harus siap menerima konsekuensi apapun. That's right. Mau diturunkan dari panggung, mau dibenci, bahkan mau dibunuh sekalipun harus siap mental. That's right. Maju terus, pantang mundur. Jangan jadi seorang pendakwah yang cengeng. Karena yang namanya dakwah itu tidak selamanya akan berhadapan dengan kenikmatan. Pasti akan berhadapan dengan kerikil-kerikil tajam. Iya. Pernah nggak lagi naik mimbar disuruh turun oleh preman? Oh, pakai pisau. Belum pernah kan? Belum. Saya doakan insya Allah. Ya Allah Ustadz. Abdel Tapi gimana iya. masih mau dakwah? Soalnya begini Del, dulu ketika kita nyantri, betapa penting latihan mental, membangun mental. Karena nanti begitu terjun ke lapangan, semua orang itu kan tidak sama watak-wataknya. Ada yang dari Batak. Dia menyimak tausiah kita misalnya, gayanya senang tapi matanya melotot. Bukan karena dia benci sebenarnya, karena memang perawakan mereka seperti itu. Dan itu akhirnya mau ganggu konsentrasi kita. Ada yang kumisnya tebel, memang dia belum sempat nyukur. Iya. Bukan berarti dia serem, betul nggak? Iya. Nah kadang-kadang itu mempengaruhi pandangan dan mengganggu konsentrasi. Maka dulu saya ingat ketika mondok, almarhum guru kita ngajarin mental. Di antara mental yang diajarkan, kita dibawa ke pinggir pantai, untuk teriak-teriak ceramah, ngadep laut, nggak ada orang. Dilatih kita seperti itu. Lalu meningkat, dibawa ke tengah pasar, orang yang motong cancing teriak, daging yang nyincang-nyincang begini, ditaruh di depan disuruh ceramah tentang dagang nggak boleh ngurangi timbangan. Saya pernah digituin, ditaruh sampai saya diusir sama tukang daging. Kamu mau saya cincang juga katanya. Kamu kesian ya jadi penceramah nggak jadi stres katanya. Ternyata sampai ke sana latihannya. Saya dulu mikir guru saya kejam ini. Hampir saya dibacok. Terus ditaruh di kuburan tengah malam sepi disuruh ceramah tentang kematian. Kuburan ceramah tentang kematian. Saya pikir guru kita kejam. Ternyata begitu. Sekarang saya baru sadar subhanallah. Ngajarin mental itu. Biar berani ketika kita berhadapan dengan kondisi yang saat itu mungkin akan mengancam keselamatan kita atau ingin melukai kita. Luar biasa sekali ya. Dan setelah ini ada yang akan berdakwah di sini yang sangat mirip dengan superstar kita, yaitu Dani. Iya, setelah yang satu ini jangan kemana-mana, tetap di Aksi Insya Allah berkah. Insya Allah